Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Biasa yang ketiga. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana setelah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah ia ke Galilea. Di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan banyak orang yang mendengarkan pengajarannya menjadi kagum dan memuji Dia. Mari kita membayangkan sejenak betapa luar biasanya pesona dan wibawa Tuhan Yesus ketika ia berkata-kata. Setiap pasang mata tertuju kepadanya. Lantas apa yang mendasari semuanya ini sehingga banyak orang memuji Dia? Dikisahkan lebih lanjut bahwa ketika Yesus berada di kampung halamannya, yaitu Nazaret, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri dan hendak membacakan Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan Yesus pun membacakan nas yang bunyinya demikian, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin," dan seterusnya. Melalui kutipan nas ini, para sahabat yang terkasih, terjawablah pertanyaan di atas tadi, bahwa yang menyebabkan semua orang menjadi kagum dan memuji Tuhan Yesus karena kata-kata dan pengajarannya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sungguh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri Yesus dan meliputinya secara penuh, sehingga karya dan pelayanannya sungguh amat menakjubkan. Betapa Roh Kudus memainkan peranan yang penting. Dikatakan dalam kutipan nas tadi bahwa Roh ini telah mengurapi Tuhan Yesus untuk membawa buah-buah keselamatan yang sejati kepada seluruh umat manusia. Sebagai pengikut-pengikutnya, para sahabat yang terkasih, kita pun juga dipanggil untuk senantiasa hidup dalam terang roh dan kebenaran.
Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk selalu berpikir dan bertindak benar, dan menghantarkan kita untuk sampai pada buah-buah keselamatan itu sendiri. Akan tetapi acap kali karena situasi kelemahan dan keberdosaan, kita mungkin terlalu sering menutup diri atau bahkan mengabaikan gerak dan kehendak Roh Kudus ini. Terkadang kita masih suka lebih terfana terhadap tuntunan dan kehendak daging kita yang fana ini. Maka dari itu, para sahabat yang terkasih, perlu bagi kita untuk selalu mawas diri, mampu melakukan pembedaan gerak roh dalam diri kita. Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah digerakkan oleh tuntunan Roh Kudus, atau masih terlalu kuat digerakkan oleh kehendak daging kita sendiri? Selamat merenungkan, semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.